Teruntuk Said Iqbal, ya, yang selalu jadi pahlawan kesiangan di saat meminta kenaikan upah, tapi halimunan ngalengit di saat PHK massal. Lain hari sia kunaon sih munculna ketika minta kenaikan gaji? Kamana ieu jelema saat aya karyawan anu di PHK secara massal? Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah buruh sepertinya makin memanas nih teman-teman. Belum lagi para influencer yang juga ikut menyoroti mengenai hal ini. Banyak yang speak up juga. Dan sepertinya demonstrasi ini dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh, sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang bernama Bapak Iqbal. Dan kalau tidak salah dengar juga nih teman-teman nih, punten ini ya, punten kalau salah dengar tolong diluruskan. Saya menemukan satu video, kalau tidak salah dengar, jadi si Pak Iqbal ini menantang Bapak KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Ini maksudnya menantang apa Pak? Menantang apa gitu. Oke teman-teman, tanpa lama-lama langsung saja disimak. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Saya tantang KDM, jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Aing ini, aing itu. Itu orang yang udah dibayar. Iya betul. Aing mau wajar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Betul. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizalimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan Pak KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Teruntuk Said Iqbal, ya, yang selalu jadi pahlawan kesiangan di saat meminta kenaikan upah, tapi halimunan ngalengit di saat PHK massal. Ti urang buruh nu teu ngarasa teu pernah diperjuangkeun, da urang mah buruh tani. Cek Said Iqbal, KDM teu perlu pencitraan wae. Buruh teu butuh gimmick, teu butuh kebohongan. Di mana buruh nuntut kenaikan gaji, oh gogorowokan pangharupnanya pangheulana. Tapi di mana investor laleungit lalumpatan, pabrik tutup, PHK massal, sia ka mana? Said Iqbal, berjuang jang buruh teh mulia, tapi lain jang pencitraan, jang kawas maneh. Urang apalah afiliasi politik maneh ka mana. Da urang ge ngarasakeun lah, urang kadang jadi buruh tani nya, kadang oge muruhkeun. Kudu aya keseimbangan naon oge antara nu muruhkeun jeung nu diburuhkeun. Kitu Said Iqbal, tong jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan aing mah, pahlawan masyarakat Jawa Barat mah geus ayeuna jang sementara ieu mah KDM, lain sia. Buat para buruh yang kemarin demo kenaikan upah, apa kalian tahu? Yang namanya buruh itu tidak hanya buruh pabrik, kuli bangunan, tukang gali pasir, tukang membelah batu, itu sama buruh juga. Saya sebagai kuli bangunan tidak keberatan kalian demo kalau upah buruh pabrik naik, harga bahan pokok seluruh Indonesia semua ikut naik. Yang terdampak besar jelas kuli-kuli kecil seperti kami. Kalau kalian demo hanya untuk menaikkan upah buruh pabrik doang, kami sebagai kuli tidak mendukung. Tetapi kalau kalian demo untuk menurunkan harga bahan pokok seluruh Indonesia, kami sebagai kuli sangat mendukung 1000%. Terima kasih. Lain hari sia kunaon sih munculna ketika minta kenaikan gaji? Kamana ieu jelema saat aya karyawan anu di PHK secara massal? Saat aya karyawan anu di PHK secara sepihak? Kamana sih ieu ketika aya pabrik-pabrik ataupun perusahaan anu ngagawekeun buruh jika pekerja romusa? Kamana tara muncul? Hah? Kunaon setiap ayeuna
minta kenaikan gaji maneh muncul, aing jadi curiga bahwa aya pemasukan tina gaji para buruh ya ka maneh ya. Soalnya datangnya gitu, pas minta naik gaji muncul, apa ketika karyawan naik gaji pemasukan ka maneh oge leuwih gede, apa kumaha? Hah? Sapeda tuh. Lah warga, kukira udah selesai terkait UMK, sudah ada hasil kan, sudah ada keputusannya kan, clear. Kenapa kok ini jadi ngerembet kemana-mana, jadi panjang, pakai segala nantangin pada di Mulyadi beserta katanya pendukung-pendukungnya ditantangin. Oke lah kalau kayak begitu mah ya, lu jual empok beli begitu. Kukira Iqbal Cowboy Junior yang nantangin. Ya udah nih, sekaligus empok mau memberikan contoh bagaimana cara berdemo yang baik dan benar, kagak arogan. Yuk, cus. Nah Pak, begini baru namanya demo yang baik dan benar, penghasilannya pun halal didapatkan. Demo bikin kue mochi. Udah, gue mau ngirim kue mochi dulu, bye. Oke teman-teman, yang pertama saya disclaimer dulu bahwa saya tidak melarang siapapun untuk melakukan demonstrasi. Selagi itu tujuannya baik ya, namun tentunya dengan cara yang baik pula. Jangan sampai ada yang berkata-kata kasar atau sembarangan kayak kemarin itu loh. Jangan sampai ada yang membuat kekacauan, merusak fasilitas-fasilitas umum, itu jangan ya. Yang kedua, jujur saya khawatir sih kalau kita selalu selalu demo untuk menaikkan gaji, khawatir perusahaan atau investor ini nggak mampu untuk membayar kalian, sehingga nanti perusahaan ini bisa jadi tutup gitu kan. Kalau tutup nanti kan teman-teman semua pada nganggur gitu. Atau kalau enggak mereka itu nanti pindah yang UMK-nya jauh lebih rendah dari tempat yang pertama gitu. Itu kan pasti ada konsekuensinya tuh. Kalau misalnya kalian ikut pun secara nominal itu nanti gajinya kan turun, tidak sesuai dengan UMK yang di tempat yang pertama begitu. Kalaupun nanti kalian tidak ikut ya jadi nganggur gitu. Itu sih kekhawatiran saya. Tapi ya ada baiknya juga selaku presiden Partai Buruh atau konfederasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu mengajak teman-teman buruh atau pekerja ini agar bisa berinovasi teman-teman, karena ini zamannya zaman digital begitu. Coba kalian lihat di mesin ATM sederhananya. Dulu mesin ATM itu cuma bisa tarik tunai, transfer, bayar listrik, bayar kuliah. Tapi kalau sekarang kalian datang ke mesin ATM itu ya mau ganti kartu pun bisa begitu. Artinya apa? Peran customer service itu bisa digantikan oleh mesin canggih yang bernama mesin ATM contohnya begitu. Berarti ini sudah sangat terasa begitu.
ya kan? Makanya kita itu sebagai pekerja, sebagai buruh, jangan hanya bisa bekerja saja, tapi harus bisa berinovasi juga. Coba kita lihat di Microsoft. Kalau tidak salah di tahun 2025 itu sejumlah insinyur, sejumlah profesor dan pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan di Microsoft itu digantikan oleh AI buatannya sendiri. Ini emang miris kan begitu. Lah, itu sudah berinovasi tapi masih tetap tersingkirkan tuh, masih bisa digantikan oleh karyanya sendiri pula, kan kira-kira begitu pertanyaannya ya. Tapi ya setidaknya kita sudah memiliki karya, ada nilai jualnya loh, bisa dipromosikan loh ke perusahaan-perusahaan. Ya setidaknya begitu teman-teman. Pokoknya orang yang berilmu itu dimanapun pasti ya bisa hidup. Ya, bisa hidup dengan ilmunya. Gitu teman-teman. Jadi harapan saya sih semua buat para pekerja, siapapun yang mendengar atau menyimak video ini, kita harus bisa berinovasi. Apalagi sekarang ini di zaman-zaman digital kan, perusahaan itu banyak sekali yang menggunakan robot, menggunakan AI gitu. Belum lagi kalau misalnya kita nih berbicara mengenai ojek aja, itu kan sudah pakai sistem, sudah pakai aplikasi juga, ya kan? Itu berarti sudah sangat terasa nih masa transisi nih dari zaman dulu sekarang yang sudah zaman-zaman digital gitu. Oke teman-teman, barangkali itu saja dulu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.